visi misi kita adalah bagaimana UKM ini naik kelas. Kan tadi ada kopinya berasal dari Sembalun, Sajang, Selelo, Santo, Semongkan, sama Punik, sama Tepal dan Tambora. Provinsi NTB memiliki kekayaan produk UMKM yang tidak kalah dengan daerah lain. Namun, selama ini produk-produk olahan masyarakat itu terkendala soal pemasaran. Iklim persaingan produk mewajibkan pemerintah memfasilitasi berbagai produk masyarakat agar populer menyusul berbagai event nasional dan internasional yang digelar di NTB. Pemasaran secara online di era digital hanya salah satu cara dalam memperluas promosi produk, akan tetapi pemasaran secara offline masih sangat dibutuhkan. Karena itu, pelaku UMKM sangat berharap diberikan ruang-ruang pemasaran di berbagai event yang menghadirkan banyak pengunjung. Bagi pelaku UMKM, event yang sifatnya publik merupakan media yang sangat berharga dalam memperkenalkan produk masyarakat. Tapi ini hubungan abdi semua, jadi olahan-olahan untuk makanan boganya ya. Produk kami mungkin jadi ya, ada yang blend, ada yang black arabica, ada yang robusta, sama ada yang kopi rumput laut. Oh ya, sementara ini yang ini ginger cinnamon ya. Terus kalau ini yang sangrai tradisional, tapi kami pakai tungku kayu bakar ya. Jadi pengolahannya secara tradisional ya. Ini dari segi pengolahan kemudian kemasan itu binaan dari koperasi atau udah jadi di sana diambil? Kami semua yang bina, jadi koperasi dibina, koperasi juga dibina, perdagangan juga dibina, perindustrian. Jadi bukan satu dinas gitu. BUMN juga ada yang bina. Ini kami banyak varian, banyak sekali variannya. Seperti yang tadi, ada yang blend kopi, ada yang black kopi, arabica robusta, ada yang arabica, ada yang ginger cinnamon, ada yang rumput laut. Itu dari kopinya itu berasal dari Sembalun, Sajang, Selelo, Santo, Semongkan, sama Punik, sama Tepal dan Tambora. Itu jadi setiap kabupaten. Produk kopi yang dipasarkan tidak hanya yang konvensional atau disangrai secara tradisional dengan kemasan menarik, melainkan juga ada kopi inovasi dari bahan rumput laut. Pun kopi yang berasal dari Sembalun, Lombok hingga Tepal, Kabupaten Sumbawa. Pelaku UMKM di samping memasarkan produknya secara mandiri, juga mengharap sebuah ajang yang bisa mempromosikan olahan masyarakat itu. Tidak sedikit di antara pelaku UMKM yang memanfaatkan NTB Mall dalam memfasilitasi penjualan produknya. Mall itu semacam marketplace, hybrid commerce istilahnya. Istilahnya kita jualan secara online maupun offline. Kalau offline ya kayak gini lah, kita bazar atau toko outlet. Kalau online itu kita ada di ntbmall.com website. Nah, untuk masuk ke NTB Mall itu ada dua syarat sebenarnya. Bukan dua syarat, ada dua masuk toko. Untuk yang pertama yang toko online itu memang bebas. Itu
pengusaha apa yang khas NTB yang bisa masuk ke NTB Mall Store. Nah, untuk yang kedua itu yang masuk ke offline store. Offline store itu memang syaratnya punya legalitas. Izin-izin itu ada, setelah izin untuk makanan khususnya yang minimal VRT. VRT atau BPOM halal itu boleh. Produk kopi yang dipasarkan tidak hanya yang konvensional atau disangrai secara tradisional dengan kemasan menarik, melainkan juga ada kopi inovasi dari bahan rumput laut. Pun kopi yang berasal dari Sembalun Lombok hingga Tepal Kabupaten Sumbawa. Pelaku UMKM di samping memasarkan produknya secara mandiri, juga mengharap sebuah ajang yang bisa mempromosikan olahan masyarakat itu. Khusus yang lokal NTB sementara ini sudah berapa produk ya? Untuk di offline store itu kita ada sekitar 600 varian produk. 600 varian produk. Kalau di online itu kita ada UKM sekitar 2000-an. Hasil identifikasi yang banyak peminatnya dari luar itu apa? Jadi cemilan, makanan olahan yang khas dan madu kopi. Kopi juga ya? Handcraft ada kerajinan kita, ada ketak kayak ini ya. Ini kerajinan ketak. Kita pernah ekspor ke Arab, ke Timur Tengah. Oh, dari NTB Mall ke Timur? Iya, dari NTB Mall. Sementara ini masalah yang dihadapi dalam pemasaran apa? Satu mungkin karena handmade itu harganya masih tinggi, serta masih dianggap kemasan. Tinggi. Serta kemasan. Kemasannya rata-rata UKM ini kalau yang benar-benar bagus, dan ini itu ngambil di luar. Saya di luar Lombok, ya, di Jawa, dan itu tidak bisa beli dikit, harus minimal 1000 piece baru bisa beli itu. Itu satu masalah. Ya. Terus gininya ini apa? Ya. Sistemnya bagi UKM di NTB Mall itu sistemnya seperti apa? Konsinasi. Oh, berarti dia naruh dulu. Iya, naruh kita. Ada masa kadaluarsa juga berarti. Ada, nanti kita sebulan atau 2 bulan kadaluarsa kita infokan ke UKM, nanti UKM-nya bilang, "Oh, kalau mau kadaluarsa lagi 2 bulan, saya kasih potongan harga Mas gitu." Atau mau ditarik, tetap kita infokan stok dan expirednya ada. Antusiasme mereka berarti untuk membawa produknya ke NTB Mall tinggi. Ya, tinggi. Selalu ada pertumbuhan setiap. Selalu ada yang cuma kan beberapa terkendala itu legalitas. Istilahnya produk itu ada potensinya, tapi memang secara legalitas istilahnya PRT halal atau BPOM-nya belum ada, itu yang izinnya belum. Kebetulan kita tanggal 1-2 itu ada acara di Loang Balo, acara Abji Festival. Nah, kita kemarin sudah sosialisasi ke semua pedagang-pedagang di Loang Balo. Itu ada sekitar 120 orang. Itu yang sudah di awal. Nah, nanti kita akan bergeser lagi ke tempat lain sehingga hampir semua UKM akan kita bantu mengurus NIB-nya, izin usahanya. Jadi nanti juga halal, badan POM segala macam kita akan bantu. Tapi di samping mereka yang diuruskan kan sudah ada yang secara mandiri menguruskan itu ya? Ada yang secara mandiri, alhamdulillah, silakan. Kalau yang belum kita akan bantu. Kita selalu terus sosialisasikan ini. Selama ini kan seringkali permasalahan pemasaran menjadi persoalan bagi UMKM. Itu upaya dari Abji sendiri apa? Ya. Salah satunya kita akan lebih sering mengadakan semacam basar seperti ini. Selain itu kita mempromosikan semua, Pak. Seperti teman-teman ini, kita promosikan selalu. Jadi kita di setiap acara, setiap event, kita selalu berusaha ikut di sana untuk mempromosikan hasil-hasil dari UKM-UKM yang ada, yang di bawah binaan kita. Selama ini permintaan terbanyak dari mana? Dari lokal sendiri apa dari luar daerah? Nah, kebetulan kemarin Bapak pernah dengar Sate Rembige Goyang Lidah. Nah, mewakili Abji diundang oleh Malaysia berpameran di sana. Jadi poinnya kita akan ngangkat bagaimana UKM ini, produk-produk UKM ini sampai ke dunia internasional. Tidak hanya di Indonesia atau di Lombok saja. Tapi hasilnya sudah ada semacam gini. Ada kesepakatan dengan Malaysia? Ada kesepakatan dengan Malaysia enggak? Ada. Sayang Pak Musleh nggak hadir. Berupa apa itu kira-kira? Jadi nanti setiap event di Malaysia kita akan diundang.